jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi, Mah? Supaya sistem bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya kalau Mama 3. Iya, Mama seneng banget karena jumlah keluarga Mama cuma 3, yaitu Mama, Papa, dan kamu. Ih, kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1, karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, Mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, Mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, totot, brut, tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama bu guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah, Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya, gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina. Lo mau bohongin kita semua ya? Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Feli, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan bu guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini? Loh, bisa tahu kehidupan lampau atau kehidupan depan? Kehidupan lampau dong. Jadi gue bisa tebak orang-orang itu reinkarnasi sebelumnya jadi apa sih? Liatin punya mama dong. Mama penasaran banget kira-kira sebelum jadi manusia mama jadi apa ya? Kecoa, Ma. Pantes saja aku gak suka banget loh sama mama. Apa kamu bilang pantes saja? Orang-orang pada bilang mama bau. Pakai deodoran gih, aku ke sekolah dulu ya. Kalau kamu ke sekolah dengan mulut kamu yang super tajam itu, kamu bakal dijauhin sama semua orang. Playing victim dulu dong. Baru kali ini ada orang tua yang ngajarin playing victim. Iya, oke. Yo, what's up sis? Kelihatannya lagi bahagia banget nih. Iya, nggak tahu kenapa tiap di dekat lo gue tuh ngerasanya bahagia banget. Walaupun kadang nyesek juga. Sebelumnya lo jadi bunga mawar. Lo bisa ngelihat kehidupan lampau gue. Kekuatan gue keren banget dan langka kan? Wah gila sih, lo harus pakai kekuatan lo itu di bu guru. Emangnya bu guru mencurigakan? Semua orang punya riwayat hidup dan terpampang di perpustakaan kota. Tapi cuma bu guru yang gak ada. Ya mungkin aja itu privasi bagi dia. Kalau menurut gue sih ada yang mencurigakan. Pak, permisi pas, saya mau masuk ruangan itu. Gak bisa, mulai sekarang ruangan ini dijaga oleh saya. Kok gitu? Ini tuh permintaan dari bu guru. Karena bu guru tuh lagi was-was sama seseorang. Terhadap orang yang punya kekuatan bisa melihat kehidupan lampau. Iya, pasti sekarang berita itu sudah tersebar luaskan. Makanya cepet pergi supaya kamu gak dicurigai. Kalau kayak gini caranya gimana cara gue lihat? Kamu bilang apa? Enggak Pak, saya pamit. Untung aja berhasil ngelindungin tuh anak. Vel, lo gak melayat? Melayat? Emangnya ada yang metong? Iya, pas satpam barusan metong, katanya sih dihabisin. Loh,
Barusan aja ngomong sama gue. Iya, sayangnya aja nggak ada yang tahu. Jangan-jangan ini semua karena gue, Kay. Barusan gue dapat notif katanya Bu Guru sedang gencar mencari orang yang punya kekuatan kayak lo. Gue mohon, Kay, jangan bilang siapa-siapa ya. Gue nggak mau nyawa gue terancam. Lo tenang aja, gue kan sahabat sejati lo. Vel, lo lagi sembunyi dari Bu Guru kan? Tenang aja, gue bisa bantuin lo. Wah, makasih banyak ya. Tapi kok lo bisa tahu kalau gue mau sembunyi dari Bu Guru? Gue ngupik pembicaraan lo sama Kesha, jadi gue tahu kekuatan lo itu. Ya udah, tunjukin jalannya ke gue. Gue harus sembunyi di mana? Lo tenang aja, tempat yang gue siapin aman tentram. Tunggu, gue harus buktiin sebenarnya gue harus percaya sama lo atau enggak kehidupan lampau. Kenapa? Sebelumnya lo cuma jadi semut. Ya ampun, amalan segede apa lo sampai bisa jadi manusia sekarang? Weh, itu Bu Guru udah mulai razia. Cepet ikut gue. Hah, iya. Tunggu, ngapain gue takut sama Bu Guru? Karena emang tujuan gue buat ngeliat kekuatan dia kan. Ngapain gue ikutin arahan dia? Sudah tahu ya? Terima kasih atas kerjasamamu, Tiara. Hah, Bu Guru, ini kesempatan gue kan. Kehidupan lampau Bu Guru. Bisa tahu suara hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya. Padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan, Dek? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Nih anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Kesha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Ide, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli gak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini gak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1. Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok gak sih pas zaman dulu. Udah mah tenang aja, aku tuh gak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Gak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye mah. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Kesha. Woi, Vel, lo ngapain ada di sini? Kesha, selama ini lo hilang ternyata. Lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian, terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu, gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. Ya udah, Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel? Jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk.
Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini? Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini tapi gue nggak berhasil jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malot. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepat arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Hah? Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Oh, si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue.